Kemarin Gus Ajir membahas saya yang dulu ketika sering mengucapkan kalimat Sontoloyo. Ustaz, antum tidak tahu Ustaz, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik Ustaz. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB. Mas Heri berkali-kali ngomong Sontoloyo. Ya, antum akui. Sontoloyo itu kan artinya lawakan. Lihat, itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Kalau ulamanya menghina Nabi? Loh, ulamanya menghina Nabi. Nah dulu, terlepas itu ulamanya menghina Nabi. Wahabi bangsat nih. Kemudian wajah kami diedit, silakan mencoreng wajah ulama. Ini diedit dengan tidak senonoh. Apa dalilnya? Ini, beliau ini guru-guru yang berjasa pada umat, Mas Heri. Guru-guru beliau banyak. Kalau Anda mengedit dengan cara seperti ini, itu Anda telah menyakiti orang-orang yang ngaji dengan beliau, orang-orang yang mengambil faedah dari beliau. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang. Pertanyaannya, ada dalilnya nggak di Al-Quran, Al-Hadis, atau makalah-makalah para ulama? Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya sudah berusaha untuk tidak mengucapkan kalimat Sontoloyo lagi karena dinasehati oleh para asatid. Jadi asatid saya tidak membiarkan saya mengucapkan kalimat Sontoloyo seperti itu. Dan kalau mempermasalahkan saya mengedit video diulang-ulang dan lain sebagainya, itu murni karena saya ingin menampakkan suatu kesalahan, kengeyelan dari oknum tersebut yang dimana memuja-muji, membela, berada di posisi salah dan ngeyel, lebih lagi menganggap wali Allah seperti guru sekumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Abah guru sekumpul, di antara karomah beliau adalah apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat mentolak, makanya sesuatu saja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Akhirnya saya ulang-ulang agar umat yang awam mengerti, oh itu salah. Agar apa? Agar umat mikir. Dengan kengeyelan yang begitu dahsyat ini, guru sekumpul wali Allah, Nabi bergetar, bangkit kubur, cium lutut. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad Tapi teman-teman, yang saya sebut Sontoloyo dulu kebanyakan adalah ceritanya, bukan personalnya. Tapi terlepas ada keselio lidah saya menyebut orangnya Sontoloyo, itu karena saya saking jengkelnya dengan cerita tersebut. Mencoret-coret foto video, meskipun bukan saya pelakunya mencoret-coret foto video, tapi saya meyakini itu tidak salah, karena yang salah mereka lah yang berfatwa aneh, nyeleneh, bahkan syubhat, bahkan mengajarkan angguk-angguk di kuburan ketika dicoret. Siapa yang salah? Yang nyoret atau yang angguk-angguk di kuburan? Tapi maupun yang angguk-angguk ataupun yang tidak angguk-angguk, pasti ada yang mendukung. Cuman ketika ada perselisihan seperti ini, kita kembali pada Al-Quran dan Hadis. Pernahkah Nabi SAW angguk-angguk di kuburan? Pernahkah Nabi SAW mengajarkan para sahabat angguk-angguk di kuburan? Apakah di Al-Quran pernah ada? Sejatinya tidak ada. Maka dari itu, ketika ini dibahas, mereka akan punya dalih pembenaran, teman-teman. Entah menyerang personal Heri Pras atau bagaimanapun, ya saya tidak bermasalah dengan itu. Saya bukan didiamkan, mengucapkan kalimat Sontoloyo bukan didiamkan, tapi di stop. Semua ustadz-ustadz yang pernah saya temui yang menasihati saya untuk tidak mengucapkan kalimat Sontoloyo itu. Makanya 1 tahun belakangan ini saya sudah mulai merubah dan saya tidak mengucapkan kalimat itu lagi. Perkara saya ngedit video untuk memberikan penekanan bahwa apa yang mereka sampaikan itu salah dan mereka itu aneh terus tetap nyeleneh, bahkan
ngeyel, ya kita akan terus mengingatkan umat bahwa mereka ini yang ngeyel. Terkhusus pada bagian ketika dialog ilmiah, tim Harry Plus teman-teman membawakan Al-Quran dan hadis. Kalam ulama yang bertumpu kepada Al-Quran dan hadis, tidak pernah bertumpu independen. Kalau ada pendapat yang tidak bertumpu pada dalil, maka kami menolaknya. Apalagi bisa diperdebatkan, kata Ustaz Tamrin. Dalil dibawakan, tapi dalil tersebut bisa diperdebatkan, masih terindikasi mursal, terindikasi dhaif, bahkan terindikasi palsu, bahkan terindikasi menyelisihi dalil-dalil yang sahih, maka kebanyakan ulama meninggalkan. Contohnya seperti di bagian tabarruk kemarin. Ketika di bagian tabarruk, teman-teman, mereka membawakan banyak dalil, tapi dalil-dalilnya bermasalah. Dalil apa? Dalil membolehkannya tabarruk ke kuburan. Ada beberapa dalil. Ustadz Tamrin juga membawakan berdalil-dalil, cuman tidak dibacakan. Yang melarang untuk tabaruk ke kuburan lebih banyak daripada yang membolehkan. Dan yang melarang punya dalil kuat dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang membolehkan tidak ada landasan dari Quran dan hadis. Makanya kemarin bukan di sini tempatnya kalau kita ingin papar-paparan dalil, mau yang boleh yang tidak, bagaimana takhrij hadisnya, bagaimana untuk mentahqiqnya. Bukan di situ tempatnya. Di situ tempatnya untuk membawakan dalil sahih agar to the point. Tapi apa? Muter mereka. Diberikan 3 kesempatan jawab, muter terus teman-teman. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Ya sudah, biar netizen saja yang menilai. Cuman pulang dari situ, dari awal yang katanya ingin mencari kebenaran, malah mencari pembenaran. Dan di sini saya ingin mengajak kalian menyimak bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Ajir itu rata-rata dalil-dalilnya bermasalah. Dan fatalnya berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti ini penjelasannya. Di antara yang berziarah siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ketika Al-Imam Syafi'i ada di Baghdad, maka beliau keluar untuk berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Sembari berkata, "Inni la atabarraku bi Abi Hanifah." Saya ini sungguh bertabaruk dengan Abu Hanifah. Sudah wafat nih. Wa aji'u ila qabrih. Saya pun datang ke kuburannya. Kemudian ketika aku ada hajat, saya ada masalah, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Allah. Apa kata beliau? Shallaitu rak'atain. Saya salat 2 rakaat, wa ji'tu ila qabrih. Kemudian aku datang ke kuburannya Abu Hanifah, wa sa'altullaha ta'ala indah. Saya berdoa di sana, fatuqdu hajati sari'an. Hajatku diijabah oleh Allah. Kata Al-Imam Syafi'i. Yang ditakliknya dikatakan akhrajahul khatib fi tarikhihi. Para ulama sudah mengkoreksi perihal kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau datang bertabarruk dan bertawassul di sisi kuburan Abu Hanifah. Kita tahu ya bahwa tahun wafatnya Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sehingga di dalam studi ilmu fikih atau studi ilmu usulul fikih, kita tidak asing lagi dengan satu penyebutan matal imam wulidal imam. Meninggalnya seorang imam, lahirnya seorang imam. Artinya bahwa meninggalnya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kisah Imam Syafi'i datang bertabarruk dan bertawassul di kuburan Abu Hanifah, maka kata para ulama, kisah ini adalah dusta yang mengatasnamakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebab ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari sanad atau isnad. Karena di dalam kisah ini ada rawi yang bernama Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Dan Umar bin Ishaq bin Ibrahim ini secara ilmu jarh wa ta'dil, bahkan di dalam rawi ini pun mereka tidak dikenal. Ya, kita sebutkan atau kita bacakan sanad atau isnad yang meriwayatkan kisah ini. Akhbarana al-Qadhi Abu Abdillah al-Husain bin Ali bin Muhammad as-Saymari qala anba'ana Umar bin Ibrahim al-Mukri qala nabba'ana Mukrim bin Ahmad qala nabba'ana Umar bin Ishaq bin Ibrahim qala nabba'ana Ali bin Maimun qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin ya'ni za'iran fa idza aradat li haja sallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-haja 'inda fama tab'udu anni hatta tuqda. Itu kisah lengkapnya. Ya, sehingga kami tuntut kepada Pak Ustadz Ajir ini, tolong Anda kalau baca di matannya, coba digali dan dikaji sanad atau isnadnya. Apalagi kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang memang baru terdengar di telinga masyarakat orang awam. Anda harus sampaikan demikian. Karena memang isnad ini ketika kita menyampaikan ilmu, isnad itu penting banget, penting sekali.
Sampai-sampai ada seorang ulama salaf mereka mengatakan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma saa. Ya, bahwa isnad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak dengan adanya isnad, semua orang itu akan berbicara sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Itu dari sisi yang pertama ya. Dari sisi kedua, bahwa riwayat tadi itu benar-benar riwayat dusta mengatasnamakan Imam Syafi'i, karena memang ada riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, dan beliau memuti perkataan Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i beliau berkata, akrahu ayyu adzuma makhluk hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Imam Syafi'i itu beliau adalah orang terdepan yang sangat benci kepada satu orang atau satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai masjid. Artinya mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat tawassul, jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk bertabaruk, dan yang semisal dengannya. Itu Imam Syafi'i, dia benci sekali dengan perbuatan atau praktik-praktik demikian. Lantas bagaimana Anda mengatakan Imam Syafi'i ini justru dia datang ke kuburan Abu Hanifah, bertabaruk dan bertawassul di sana? Artinya berarti perkataan dan perbuatan Imam Syafi'i ada yang salah di sana. Maka jelas kata para ulama, kisah yang pertama tadi yang mengatakan Imam Syafi'i datang berkunjung, berziarah, bertabaruk, bertawassul ke kuburan Abu Hanifah adalah riwayat yang batil. Sisi yang kedua itu ya. Sisi yang ketiga, seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa siapapun mereka, hatta sampai Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya, kalau memang apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka perbuat, kalau menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, tidak bisa kita jadikan sebagai argumentasi pendalilan yang kemudian itu kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kita berpraktik dengan hal demikian tidak bisa. Kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tattakhidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Ya, hadis yang lengkap ini disebutkan oleh Anna Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu ra'a rajulan ya'ti furja kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia masuk ke dalam sebuah lubang yang memang ada akses untuk sampai ke kuburan Rasul. Dia masuk, dia berdoa. Ketika Ali ibn Husain ini dia dengar, dia melihatnya dan melarangnya. Dia mengatakan, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu. Maukah aku kabarkan kepada Anda sebuah hadis yang saya dengar dari ayahku, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tattahidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Jelas sekali bahwa kalau memang pendapat-pendapat mereka, katakan saja benar ya, benar mereka lakukan, kalau bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi pendalilan. Karena memang jelas sekali di dalam hadis riwayat Irbad ibn Sariyah, Nabi berkata kepada kita, kalau ada perselisihan ya, pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4. Bukan pegang dengan sunnahnya apa? 4 imam madhab, bukan. Boleh kita pegang kalau memang apa yang mereka berikan pendapat sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyelisih, apa manfaatnya Anda pegang dengan pendapat-pendapat demikian? Bukankah mereka mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi? Mudah-mudahan dapat difahami.